Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi biiznik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirin was sami'in. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa fil qawli wal amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab kita. Semoga dalam pengajian kitab di pagi hari ini Allah SWT berkenan memberikan taufik hidayah, ilmu dan juga pengajaran pada kita. Dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah fid dini wad dunya wal akhirah, untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, hari ini kita akan belajar tafsir ya. Kitab yang kita baca adalah tafsir Al-Jalalain, dan surat yang kita pelajari adalah surat Al-Adiyat atau surat Wal Adiyat. Seperti biasa kita baca terlebih dahulu apa yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah pada kitab tafsirnya ini. Baru kita jelaskan poin-poin yang ingin kita jelaskan. Wabisanati al-muttasili ila Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah, qala al-Imam Jalaluddin suratu Wal Adiyat. Mungkin di sebagian cetakan tidak pakai wawu ya. Suratu Wal Adiyat. Surat Wal Adiyat. Surat Wal Adiyat adalah surat Makkiyah, dalam arti turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Au Madaniyatun, ada pendapat lain mengatakan bahwa surat Wal Adiyat adalah surat yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ihda asyrata ayatan. Jumlah ayatnya ada 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyat, yang dimaksud dengan al-adiyat adalah ta'du al-khayli, ta'du fil ghazbi wa tadbuhu. Yang dimaksud dengan adiyat adalah kuda ta'du yang lari kencang, fil ghazbi di medan laga, wa tadbuhu dobhan. Apa itu tadbuhu dobhan? Wa sautu ajwafiha, yang dimaksud dengan dobhan adalah suara dari dalam perut kuda, dari dalam perut al-khayl. Idza adat, ketika kuda itu berlari. Jadi pada saat kuda lari, ada suara yang muncul dari dalam perutnya atau dari dalam dadanya, suara napas ya, suara napas. Nah, suara napas itu fiilnya, kata kerjanya dalam bahasa Arab dobuhayat buhu. Tadbuhu, masdarnya adalah dobhan. Wal adiyati dobhan. Falmuriyat
Yang disebut dengan al-muriyat adalah al-khayli. Allah SWT bersumpah dengan kuda lagi. Turi an-nara. Turi an-nara qadhan. Bihawafiriha. Kuda ketika kakinya atau telapak kakinya memercikkan api. Ketika telapak kakinya memercikkan api, bihawafiriha maksudnya telapak kakinya. Idza sarat fil ardi zatil hijarati bil laili. Ketika kuda-kuda itu berjalan di tanah bebatuan di malam hari. Fal mughirati subha. Lalu Allah bersumpah lagi dengan al-mughirat as-subha. Al-mughirat adalah al-khayli, Allah bersumpah dengan kuda lagi. Tughiru alal aduwi. Tughiru alal aduwi. Yang menyerang musuh. Menyerang musuh. Waqtas subhi. Pada waktu subuh. Waqtas subhi pada waktu subuh. Bi'igharati ashabiha. Di mana para pemilik kuda itu menjadikan kuda sebagai alat serbu. Kuda sebagai alat serbu. Yang tentu karena kuda bisa berlari kencang, datanya tiba-tiba dan mengejutkan. Fa'atharna ay hayyajna. Lalu kuda-kuda itu menimbulkan efek debu mengepul. Ya. Debu mengepul atau debu mengebul. Ya. Terus ada mengepul atau mengebul nih. Ya. Bihi bimakani adwihinna. Bimakani adwihinna. Mengebulkan debu di tempat di mana kuda itu lari. Di mana kuda itu lari. Au bidzalikal waqti, atau menimbulkan efek debu yang mengepul atau mengebul pada waktu pagi hari itu. Pada waktu pagi hari itu naqan ay ghubaron bisiddati harakatihinna. Naqan adalah debu, ya. Bisiddati harakatihinna, dikarenakan kuatnya pergerakan kuda-kuda itu. Fawasatna bihi, maka atau lalu kuda-kuda itu dikarenakan adanya debu yang menutupi dirinya, nah, tiba-tiba saja berada di tengah-tengah. Wasatna bihi, di tengah-tengah, jam'an, ya, di tengah-tengah musuh, minal adui, dari musuh, di tengah-tengah musuh. Ai sirna wastahu. Ai sirna wastahu, maksudnya adalah kuda-kuda itu berada di tengah-tengah musuh, berada di tengah-tengah musuh. Wa utifal fi'lu ala lismi. Wa utifal fi'lu ala lismi. Kalimat fawasatna itu berbentuk fi'il, tapi fi'il itu diatofkan, ini ilmu nahwu ini, diatofkan kepada fal mughirat, padahal mughirat itu berbentuk isim. Li'annahu fi ta'wil fi'li, karena isimnya itu bisa ditakwilkan sebagai fi'il, bisa ditakwilkan sebagai fi'il. Ai wallati, takwilnya adalah ai wallati adauna fa'aurayna fa'agharna. Ai wallati adauna fa'aurayna fa'agharna. Maksudnya adalah kuda-kuda yang berlari kencang. Jadi al-adiyat bisa ditakwil adauna. Fal-muriyat bisa ditakwilkan fi'il menjadi aurayna. Dan al-mughirat bisa ditakwilkan fa'agharna. Innal insana al-kafirah, sesungguhnya manusia, maksudnya orang kafir, li rabbihi, terhadap Tuhannya, lakanudun, ay lakafurun yajhadu ni'amahu ta'ala, benar-benar banyak mengkufuri dan tidak mengakui, nikmat-nikmat Allah SWT. Wa innahu ala dzalika,
Dan bahwasanya manusia kafir itu ala dzalika ay ala kunudihi manusia itu atas ketidakmaunya atau ketidakmauannya mengakui nikmat Allah, la syahidun ay yashhadu ala nafsihi bisun'ihi. Perbuatan orang kafir itu yang tidak mau mengakui nikmat Allah pada dirinya menjadi saksi atas apa yang dilakukannya. Wa innahu lihubbil khairi, dan bahwasanya manusia kafir itu lihubbil khairi karena cintanya kepada al-mal, yang dimaksud al-khair di sini adalah harta, al-mal. La syadid, cintanya kepada harta itu benar-benar sangat kuat. La syadidul hubbi lahu, cintanya begitu kuat kepada harta. Fayabkhalu bihi, karena saking cintanya kepada hartanya lalu ia pelit atau bakhil dengan hartanya itu. Afala ya'lamu, apakah manusia itu tidak mengetahui idza bu'thira ay usira wa ukhrija, ketika manusia itu dibangkitkan dan dikeluarkan dari dalam perut bumi. Dibangkitkan dan dikeluarkan dari dalam perut bumi. Ma fil kubur, apa saja yang ada dalam alam kuburnya, minal mauta, yang berupa orang mati, aibu isu, maksudnya adalah dibangkitkan dari alam kuburnya. Wa usila ay bujina wa ufriza, dan ditampakkan atau dimunculkan, ufriza, ditampakkan dan dimunculkan, ma fis sudur, segala sesuatu yang ada di dalam dada, ay al-qulubi minal kufri wal iman, maksudnya apa saja yang ada dalam hati, baik yang berupa kekufuran ataupun yang berupa keimanan. Inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir, inna rabbahum, sesungguhnya Tuhan mereka, bihim, terhadap mereka, yauma idzin, pada hari itu, sesungguhnya Tuhan mereka terhadap mereka pada hari itu, la khabirun, benar-benar zat yang la alimun, zat yang maha mengetahui, fayujazihim ala kufrihim, lalu Tuhan mereka memberikan balasan pada mereka, ala kufrihim, atas kekufuran mereka. U'idat dhamiru jam'an, kata ganti yang ada pada ayat 11 diulangi tapi dalam bentuk jamak atau dalam bentuk plural. U'idat dhamiru jam'an diulangi dalam bentuk jamak atau plural. Nazaran limanal insan, karena memperhitungkan atau mempertimbangkan makna kata-kata al-insan, mana kata-kata al-insan yang bisa dimaknai jamak juga. Wa hadhil jumlatu, rangkaian kalimat ini dalat ala maf'ul ya'lam. Rangkaian kalimat itu menunjukkan maf'ul atau objek dari fi'il ya'lamu. Dari fi'il ya'lamu ay anna nujazi, maksudnya kami, Allah SWT, nujazi, akan memberikan balasan kepada manusia waqta ma dzukira, pada waktu yang telah disebutkan itu. Wa ta'allaqa khabir, sedangkan kalimat la khabir itu mempunyai keterkaitan dengan yauma idzin. Wa huwa ta'ala, maksudnya adalah Allah SWT khabirun daiman, selalu dan tidak pernah henti, maha mengetahui, li'annahu yaumul mujazati, karena kan kenapa Allah kan maha mengetahui sepanjang waktu dan tanpa batas. Kenapa di ayat 11, Allah yang khabir itu dikaitkan dengan yauma idzin saja, seakan-akan dikaitkan dengan yauma idzin saja, pada hari itu saja. Karena hari itu berkaitan dengan hari pembalasan. Hari itu dikaitkan dengan hari pembalasan.
Oke, Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, ya. Surat Wal-Adiyat, para ulama tafsir berbeda pendapat tentang dia itu Makkiyah atau Madaniyah. Dia itu Makkiyah atau Madaniyah. Perbedaan pendapat Makkiyah dan Madaniyah itu berkaitan dengan riwayat yang sampai kepada ulama-ulama ahli tafsir itu. Ada dua riwayat. Ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sebagian riwayat itu diikuti juga oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam salah satu riwayat dari beliau juga. Surat Wal-Adiyat atau surat Al-Adiyat adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena isinya, ya, kalau kita perhatikan isinya itu berbicara tentang masalah iman dan kufur atau akidah, dan rangkaian susunan kalimatnya itu menunjukkan bahwa ini tabiatnya adalah tabiat surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Oke, itu riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan diceritakan bahwa Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu berpendapat surat Al-Adiyat ini surat Madaniyah. Lalu pendapat Ibnu Abbas itu sampai kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Ali bin Abi Thalib menegur Ibnu Abbas. Kenapa kamu mengatakan bahwa surat Al-Adiyat itu turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah? Al-Adiyat itu bukan cerita kuda jihad, bukan. Kata Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi jihad yang pertama dilakukan oleh kaum muslimin itu adalah di perang Badar. Dalam perang Badar itu kaum muslimin hanya mempunyai 2 ekor kuda. Satu kuda dinaiki oleh Al-Miqdad ibnul Aswad dan satu kuda lagi dinaiki oleh Az-Zubair ibnul Awwam. Karena baru 2 kuda maka tidak bisa disebut Al-Adiyat. Karena Adiyat itu menggambarkan jamak. Jadi Al-Adiyat ini bukan cerita setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Akhirnya Ibnu Abbas mengubah pendapatnya karena teguran Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi beliau sudah berpendapat dan sudah diriwayatkan pendapat beliau bahwa surat Al-Adiyat itu surat Madaniyah. Itu sedikit cerita tentang Makkiyah. Jadi kenapa Makkiyah? Karena ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan juga dari sisi isi dan kontennya, tabiatnya itu tabiat Makkiyah. Tabiat Makkiyah. Nanti kontennya akan kita bahas insyaallah. Ya. Riwayat lain mengatakan, salah satunya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, bahwa surat Wal-Adiyat atau surat Al-Adiyat itu turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Bahkan diceritakan bahwa suatu kali Rasulullah SAW mengirimkan sariyah. Sariyah biasa diartikan ekspedisi, ya. Tapi maksud sariyah adalah beliau SAW mengirimkan satu pasukan perang yang tidak dipimpin oleh beliau. Jadi kalau ada pasukan perang ditugaskan keluar dari Madinah dan pasukan itu tidak dipimpin oleh Rasulullah langsung, itu istilahnya adalah sariyah. Nah, sudah berlalu 1 bulan, tidak ada kabar, tidak mendengar kabar tentang sariyah ini. Bagaimana nasib mereka, apa yang dilakukan oleh mereka, ceritanya bagaimana, nggak ada kabar sama sekali. Nah, waktu itu orang-orang munafik, nah di sini ada kata-kata orang munafik. Dan ada kata-kata Rasulullah mengirimkan pasukan. Berarti sudah hijrah dong. Ya? Sudah hijrah. Orang-orang munafik berkomentar, ya, pasukan ini sudah tidak ada kabar, berarti mereka telah mati semuanya. Mati terbunuh semuanya. Ya? Kata orang-orang munafik. Dan itu dimaksudkan untuk mendemoralisasi, ya, untuk mendemoralisasi kaum muslimin. Mendemoralisasi kaum muslimin. Selagi suasana kaum muslimin mulai terhinggapi oleh
kekhawatiran tentang nasib pasukan itu, Allah SWT turunkan surat Wal-Adiyat yang isinya menjelaskan bahwa pasukan itu melakukan apa yang diceritakan ayat ini dari ayat 1 sampai ayat 5. Ayat 1 sampai ayat 5 itu wal-adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa'a fa wasatna bihi jam'a. Yang benar yang mana wallahu a'lam. Wallahu a'lam ya. Apakah Makkiyah ataukah Madaniyah? Ya. Tapi kalau melihat riwayat dari Ali bin Abi Thalib dan penilaian para ulama terhadap riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan dinilai sebagai hadis atau riwayat yang sahihah, berarti surat Al-Adiyat ini sudah turun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Oke, ya. Ini masalah Makkiyah dan masalah Madaniyah. Tapi riwayat yang tentang Madaniyah tadi juga menggambarkan betapa di era Madaniyah, di era di mana kaum muslimin sudah mempunyai negara dengan pimpinan negaranya adalah Rasulullah SAW, itu tidak pernah sepi dari, mohon maaf dalam tanda petik, dari perang media. Nah, yang menariknya adalah bahwa tentu perang media ini yang paling berkepentingan itu ya musuh-musuhnya kaum muslimin dari luar Madinah. Yang paling berkepentingan yaitu Mekah itu sendiri, suku-suku lain di luar Madinah, dan juga orang-orang Yahudi yang paling berkepentingan. Jadi orang-orang soleh nanti di alam kubur itu ya keasikan, diantaranya keasikan tidur. Tiba-tiba terjadi hari kebangkitan.